Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Gita Maharani, absen 2, kelas 10 MIPA 1. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tugas fisika yaitu tentang gravitasi. Jadi di kelompok gravitasi kami ini, gravitasi itu dibagi menjadi beberapa bagian dan saya dapat yang gaya gravitasi. Kita langsung saja, dalam presentasi saya kali ini, gaya gravitasi itu saya bagi menjadi ada pengertian dan ada rumusnya. Kita langsung saja ke pengertian atau definisi gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gaya gravitasi dapat timbul karena massa suatu benda yang selalu menarik objek lain yang juga memiliki massa. Itulah mengapa suatu benda yang dilempar akan jatuh kembali ke tanah. Mengapa dapat terjadinya gerak peluru, mengapa bulan selalu mengelilingi bumi, dan mengapa seluruh planet di bima sakti mengelilingi matahari. Dan ada juga gaya gravitasi dalam relativitas umum. Gravitasi dalam konsep klasik menggambarkan bahwa gaya gravitasi merupakan sifat yang muncul pada setiap objek yang memiliki massa dan saling tarik-menarik. Berbeda dengan gaya gravitasi pada konsep relativitas umum, di mana gaya gravitasi menjadi bagian dari ruang dan waktu. Ilmuwan yang menggagas teori ini adalah Albert Einstein. Dan ada juga rumus gaya gravitasi. Ini adalah rumusnya, yaitu F sama dengan min G M1 M2 per R pangkat 2. Nah, sudah ada pengertiannya di bawahnya. M1 dan M2 itu adalah massa kedua benda atau kilogram. R sama dengan jarak kedua benda. G konstanta gravitasi. F sama dengan gaya gravitasi. Dan ini rumus medannya. Dan ini ada contoh soal. Jadi, yang pertama, berapa gaya gravitasi antara seorang siswa bermassa 40 kg dengan seorang siswi bermassa 30 kg yang berjarak 2 meter? Konstanta gravitasi umum sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 N M pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Pembahasan, diketahui M1 sama dengan 40 kg, M2 sama dengan 30 kg, R sama dengan 2 M, G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 N, M pangkat 2, dan kilogram pangkat 2. Ditanya, besar gaya gravitasi F adalah, jadi besar gaya gravitasinya adalah, ini adalah jawabannya, F sama dengan G M1 M2 per R2. F sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Dimana dapat itu? Karena itu adalah gravitasinya ya. Jadi M2-nya itu M1-nya itu 40 karena M1-nya itu adalah besar gaya gravitasi antara seorang siswa bermassa 40 kg itu adalah M1 dan M2-nya itu adalah dengan seorang siswi bermassa 30 kg. Berarti M1-nya itu 40 dan M2-nya itu 30 per 2 pangkat 2. R-nya itu kan udah ada 2. Jadi karena di rumusnya itu R pangkat 2, jadi 2 kita pangkatin 2 lagi ya. Nah, jadi di bawahnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 40 kali 30 yang di atas itu hasilnya 1200 dan 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Lanjut di bawahnya F sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Jadi 1200 itu dibagi 4 jadi 300. F sama dengan 20,01 kali 10 min 9 N. F sama dengan 2 kali 10 min 8 N. Baik, jadi berikut. Jadi itu tentang presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang dimengerti karena saya juga masih belajar ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Terima kasih for your attention ya. Om Santi Om. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nema Dedela Adlianti, nomor absen 10, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang gaya gravitasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, materi gaya gravitasi ini sudah kita bagi lagi menjadi beberapa materi, dan saya mendapatkan materi tentang medan gravitasi. Medan gravitasi ini
saya sudah bagi menjadi 2 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian medan gravitasi dan yang kedua rumus medan gravitasi. Di sini ada pengertian medan gravitasi. Medan gravitasi adalah medan yang menyebabkan suatu benda bermassa mengalami gaya gravitasi. Medan ini dibangkitkan oleh suatu benda bermassa. Didefinisikan secara rumus matematis sebagai besar gaya tarik dibagi massa benda. Selanjutnya ada rumus medan gravitasi. Benda akan tertarik oleh gaya gravitasi benda lain atau planet jika benda tersebut berada dalam pengaruh medan gravitasi. Medan gravitasi ini akan menunjukkan besarnya percepatan gravitasi dari suatu benda di sekitar benda lain atau planet. Besar medan gravitasi atau percepatan gravitasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus dari medan gravitasi atau percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan G kali M per R kuadrat, G sama dengan GM per R min H kuadrat, M sama dengan MV per V, M sama dengan M, R min H kubik per R kubik, G sama dengan G, R min H per R. Dan di sampingnya ada penjelasannya, yaitu yang pertama G kecil sama dengan percepatan gravitasi bumi atau meter per sekon kuadrat. G kecil yang ada komanya di atas sama dengan percepatan gravitasi planet atau meter per sekon kuadrat juga. R sama dengan jarak kedua benda atau meter. H sama dengan ketinggian benda atau meter. G sama dengan konstanta gravitasi. M sama dengan massa planet bumi atau kilogram, dan M yang ada komanya di atas sama dengan massa planet atau kilogram. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu dua buah benda A dan B berjarak 30 cm. Massa A sebesar 24 kg dan massa B sebesar 54 kg. Pertanyaannya, di manakah tempat suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi bernilai 0 ditinjau dari benda A? Dan ini ada pembahasannya. Kita perbesar sedikit. Diketahui R sama dengan 30 cm, MA sama dengan 24 kg, dan MB sama dengan 54 kg. Ditanya titik bernilai 0, yaitu MA per X kuadrat sama dengan MB per 30 min X kuadrat. 24 per X kuadrat sama dengan 54 dikali 30 min X kuadrat. Jadi 24 per 54 sama dengan 30 min X kuadrat per X kuadrat. 2 akar 6 per 3 akar 6 sama dengan 30 X per X. 2 per 3 sama dengan 30 X per X. Jadi 2X sama dengan 90 dikurangi 3X. Jadi 5X sama dengan 90. Dan X sama dengan 18 meter. Jadi titik bernilai 0, 18 meter dari titik A atau 12 meter dari titik B. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Medira Matra, angkatan 12 kelas 41. Saya akan menjelaskan tentang potensial gravitasi dan potensi gravitasi, pengertian dan rumus. Usaha potensial gravitasi dan potensi gravitasi. Energi potensial gravitasi, energi potensial benda bermassa M yang terletak pada jarak R dari pusat planet dinyatakan sebagai berikut. EF sama dengan min G. Keterangan EF dengan energi potensial gravitasi 7 Joule. M massa planet dalam kurung kilogram. M sama dengan massa benda dalam kurung kilogram. R jarak pusat benda ke pusat planet dalam kurung M. Usaha dan energi merupakan besaran yang saling berhubungan, dan usaha
dapat diartikan sebagai perubahan energi potensial dalam kurung EF2 min EF1 duduk. Usaha bernilai positif ketika gaya yang dikerjakan pada benda menyebabkan jarak kedua benda bertambah. Oleh karena itu, energi potensial gravitasi pada ketinggian tak terhingga bernilai 0. Permasalahan energi potensial gravitasi bertanda negatif. B. Potensi gravitasi. Potensi gravitasi didefinisikan sebagai besaran energi potensial gravitasi pada satuan massa secara matematis. Potensi gravitasi dirumuskan F sama dengan EF per M sama dengan min G M per R. Potensi gravitasi merupakan besaran skala. Oleh karena itu, potensi gravitasi yang disebabkan oleh beberapa benda bermassa merupakan jumlah dari tiap-tiap benda yang dirumuskan F sama dengan F1 plus F2 plus F3. Sekian dari saya. Mungkin teman saya akan melanjutkan presentasi ini. Selamat pagi semua, saya Nikada Bentarasari, absen 21 dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai materi kelajuan satelit mengorbit planet. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu 1. Kelajuan satelit pada permukaan planet, yang kedua kelajuan satelit pada ketinggian tertentu, yang ketiga kelajuan lepas. Pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari kelajuan satelit mengorbit planet. Semua objek langit di dalam tata surya mengorbit matahari. Tiap objek memiliki lintasan masing-masing dengan jari-jari orbit dan kecepatan tertentu. Seperti bulan merupakan satelit alami yang beredar mengelilingi bumi. Selain itu, ada banyak satelit buatan yang diluncurkan manusia. Satelit tersebut mengorbit pada garis edarnya saat mengelilingi bumi. Seperti gambar di samping, sebuah gambar yaitu sebuah satelit sedang mengorbit planet, yaitu bulan sedang mengorbit bumi. Yang pertama yang akan saya bahas dari peta konsep yaitu kelajuan satelit pada permukaan planet. Rumus dari kelajuan satelit pada permukaan planet yaitu Fs sama dengan akar dari G kali M per R. Keterangan dari rumus tersebut yaitu Fs sama dengan gaya sentripetal dengan satuannya Newton, Fg sama dengan gaya gravitasi dengan satuannya Newton, M kecil sama dengan massa benda dengan satuannya kilogram, M besar sama dengan massa planet dengan satuannya kilogram, Fs sama dengan kelajuan satelit dengan satuannya meter per sekon, R kecil sama dengan jari-jari orbit dengan satuannya meter, R besar sama dengan jari-jari planet dengan satuannya meter, G sama dengan ketetapan gravitasi umum. Yang kedua dari peta konsep yang akan saya bahas yaitu kelajuan satelit pada ketinggian tertentu. Rumusnya yaitu apabila suatu benda atau satelit mengorbit planet pada ketinggian tertentu yang disimbolkan H, kelajuan satelit ketika mengorbit planet dirumuskan sebagai berikut. Fs sama dengan akar dari G kali M per R plus H. Oleh karena G merupakan percepatan gravitasi sama dengan Gm per R kuadrat. Kelajuan satelit dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Fs sama dengan akar dari G dikali R kuadrat per R ditambah H. Atau bisa juga R akar dari G per R tambah H. Yang terakhir yaitu kelajuan lepas. Definisinya yaitu kelajuan lepas adalah kelajuan minimum suatu benda pada saat dilemparkan ke atas sehingga tidak dapat kembali lagi ke permukaan bumi. Energi potensial gravitasi berbanding terbalik dengan jaraknya. Energi potensial gravitasi di tak terhingga adalah 0. Supaya satelit dapat mencapai posisi di tak terhingga. Energi kinetik yang dimiliki satelit minimum harus sama dengan energi potensial gravitasi satelit di permukaan planet. Rumus dari kelajuan lepas yaitu Vt sama dengan akar dari 2 dikali G dikali M per R. Sekian dari pembahasan yang saya